Acara sensasi kita, selain sarana informasi kita, kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak pada hari ini, Senin, tanggal 27 Juli 2020 dimulai. Yang terhormat Bapak Ibu Kasigara, yang kami hormati Bapak Ibu pengawas pendidikan agama Islam dan pengawas pendidikan madrasah, yang kami hormati Bapak Ibu aparatur sipil negara, dan kami banggakan Pramubakti Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak. Dengan mengucap syukur dan mohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Natus Salihah Al-Fatihah. Terima kasih. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan mengucapkan Lima Budaya Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Tanam jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengucapkan Lima Budaya Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Integritas, 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 profesionalitas, 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 inovasi, 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 tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab, keteladanan, 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 Kementerian Agama, yes. Selanjutnya pembacaan tafsir Al-Quran surah At-Tariq 1-4 yang akan dibacakan oleh Bapak Sobri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan dan untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Kasigara, yang kami hormati Bapak Ibu pengawas, yang kami hormati Bapak Kepala KUA, serta Bapak Ibu ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan bersama-sama pada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kebaikan menuju jalan yang benar. Yang ketiga kalinya mohon izin kepada Bapak Ibu di sini untuk kami membacakan tafsir Al-Quran surah At-Tariq ayat 1 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu as-saqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Shadaqallahul azim. Terjemah ayat yang pertama, demi langit dan yang datang pada malam hari. Ayat yang kedua, dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Ayat yang ketiga, yaitu bintang yang bersinar tajam. Ayat yang keempat, setiap orang pasti ada penjaganya. Kosakata At-Tariq, kata At-Tariq dengan alif lam dan berwazan bertimbang fa'il disebut hanya 2 kali, yaitu dalam ayat 1 dan ayat 2 surah ini. Kata At-Tariq terambil dari foroko, yaitu yang artinya mengetuk atau memukul sesuatu sehingga menimbulkan suara. Palu disebut mitrogah karena ia digunakan untuk memukul sesuatu dan menimbulkan bunyi yang keras. Mana kata At-Tariq kemudian berkembang sehingga tidak digunakan kecuali untuk perjalanan kaki pada waktu malam. Oleh karena itu, mana asli kata tersebut adalah yang datang pada waktu malam. Karena orang yang datang pada waktu malam biasanya menemukan pintu rumah sudah terkunci sehingga diperlukan ketukan pintu. Ada juga mufassir yang berpendapat bahwa orang yang datang pada waktu malam itu adalah Nabi Muhammad. Dengan asal dan alasan beliau muncul pada waktu kegelapan malam yang melanda seluruh muka bumi. Dapat pula ditambahkan di sini bahwa kata At-Tariq digunakan sebagai nama bintang pagi. Dalam kamus alam Inggris perlu kiranya dipahami jika kata At-Tariq lebih banyak dikaitkan maknanya dengan malam. Maka wajar bila kita tersebut diterjemahkan secara umum dengan yang datang pada waktu malam. Yang datang pada waktu malam mungkin orang atau mungkin juga bintang atau lainnya. Allah dalam ayat 2 dan ayat 3 surah ini menjelaskannya dengan an-najmu as-saqib, yakni bintang yang menembus kegelapan malam dengan cahayanya. Namun demikian, untuk mengetahui hakikatnya adalah sesuatu yang sangat sulit, kalau tidak dikatakan mustahil. Yang kedua, as-saqib. Akar kata as-saqib adalah saqof yang artinya tembus, melubani dan lain sebagainya. Kata jadinya as-subah dalam jalan yang ada di pegunungan disebut juga misqof, karena ditembus, diterjang oleh manusia sehingga bisa dilalui. Dari arti ini maka kata an-najmu as-saqib berarti bintang yang cahayanya menembus langit. Ada juga yang mengartikan bintang yang tinggi, ada yang mengartikan bintang yang bercahaya. Munasabah, pada ayat-ayat yang lalu Allah menjelaskan kekuasaannya yang meliputi alam dan Al-Quran yang mulia sebagai pedoman hidup manusia yang terpelihara di Lauhul Mahfuz. Pada ayat berikutnya, setelah bersumpah dengan langit dan bintang, Allah menegaskan bahwa setiap manusia ada penjaganya. Tafsir ayat 1 dan ayat 3. Dalam ayat-ayat ini dan pada beberapa ayat lain Allah bersumpah dengan langit, matahari,
dan tenggelamnya. Maka keadaan yang ajaib dan luar biasa ini adalah bukti bagi orang yang berpikir dan memperhatikan bahwa ada pencipta yang maha kuasa. Tidak ada sekutu dalam penciptaannya. Dalam ayatnya yang ini Allah bersumpah dengan langit dan bintang yang terbit pada malam hari. Sinarnya memecahkan kegelapan dan menjadi petunjuk jalan kepada manusia pada waktu gelap di bumi dan di laut. Dari bintang itu manusia dapat mengetahui musim hujan dan hal-hal yang diperlakukan dalam kehidupan. Ada beberapa arti yang dikemukakan oleh para mufassir mengenai bintang tersebut. Pendapat yang terbaik adalah yang mengartikan sebagai bintang yang bercahaya. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa setiap orang ada menjaga dan mengatur keperluannya dalam seluruh perjalanan kehidupan hingga ajalnya tiba. Mengenai menjaga manusia ini terdapat dua pengertian, yaitu yang pertama, menjaga dari malaikat yang memperhatikan dan menghitung perbuatan manusia, sebagai firman Allah, "Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Yang kedua, menjaga dari malaikat yang selalu mendampingi setiap saat dan memelihara kehidupan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah, "Lahu mu'aqibatum min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Kesimpulan yang pertama, Allah bersumpah dengan langit dan bintang yang bercemerlang, yaitu cahayanya menembus kegelapan malam. Hal ini mengandung maksud agar manusia memperhatikan kekuasaan Allah. Kesimpulan yang kedua, bagi setiap orang ada penjaga dan pengawasnya. Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Sekian atas pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta tafsirnya, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu kepala seksi dan penyelenggara, yang terhormat Bapak Ibu pejabat fungsional tertentu baik pengawas maupun penghulu, penyuluh dan lain sebagainya. Yang kami hormati keluarga besar ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang serta rekan-rekan tamu bakti yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Salah satunya pagi hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan rutin sensasi di episode yang ke-10 kalau tidak salah. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Mohon izin sebelumnya pada kesempatan pagi hari ini, kalau di awal-awal minggu yang lalu penyampai public speaker ini ada yang memakai konsep pengajian, kemudian semakin kesini ada juga yang memakai metode presentasi atau sosialisasi. Tapi pada kesempatan pagi hari ini saya mencoba konsep yang lain, yaitu sekedar penyampaian informasi. Jadi sebelumnya kami mohon maaf karena informasi yang akan kami sampaikan masih
terkait dengan informasi seputar kepegawaian. Jadi meskipun secara SK saya sudah berencana, tapi secara KK masih ikut di kepegawaian. Jadi saya mohon maaf. Jadi informasi yang pertama adalah beberapa minggu yang lalu kita diminta untuk melakukan perubahan dari JFU dari jabatan fungsional umum sebagaimana PMA nomor 12 tahun 2018 kita diminta untuk merubah menjadi jabatan pelaksana. Di dalam PMA tersebut ada sekitar 188 kalau tidak salah itu nama jabatan pelaksana. Sedangkan jumlah ASN atau JFU kita di kantor Kementerian Agama ini hanya ada 33, ditambah 18 KUA dan 17 dari madrasah. Ini tentu saja masih banyak sekali jabatan-jabatan pelaksana yang nantinya akan kosong. Artinya apa? Artinya JFU kita yang kita miliki saat ini, artinya mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, harus siap ditempatkan di mana saja. Yang menjadi persoalan adalah sebagaimana di PP 11 tahun 2017 tentang promosi maupun mutasi ASN ini harus memperhatikan 3 aspek atau sistem merit, yaitu yang pertama adalah kualifikasi, yang kedua kompetensi, yang terakhir adalah kinerja. Kualifikasi ini ada 2, kualifikasi pendidikan yang saat ini dipakai untuk penempatan jabatan pelaksana. Kemudian ada juga kualifikasi keahlian, yaitu yang bersertifikat-sertifikat itu seperti Banjas, kemudian bendahara, itu juga masuk dalam kualifikasi. Dari jumlah ASN yang kita miliki ini di Kementerian Agama ini yang mempunyai kualifikasi keahlian itu hanya 7, 4 bendahara dan 3 PBJ. PBJ ini nanti 1 Pak Mursyid pensiun, praktis hanya ada 2. Hanya ada 2, saya sama Mas Agus. Nah ini kalau Mas Agus diklat misalnya, kalau nggak salah 2021 ini Mas Agus mau diklat berencana selama 7 minggu. Nah kalau saya umroh terus PPK-nya siapa? Itu masalah. Makanya yang perlu menjadi perhatian para pejabat pengambil kebijakan. Maka dengan jumlah yang semakin minim, kemudian beban kerja yang semakin berat, maka perlu tetap adanya penambahan kuota. Artinya kalau saat ini memang sudah tidak ada yang sistem gratis. Kalau dulu kebetulan saya Mas Agus bisa dapat gratis dari Baridiklat, tapi sekarang Baridiklat kayaknya sudah ogah-ogahan karena beberapa kali mengadakan dengan biaya yang sangat besar ini. Ketika memberangkatkan calon-calon itu banyak yang lulus. Barengan saya itu 200 peserta. Jangan bisa bayangkan diklat biayai orang 200 yang lulus hanya 12. Ini bisa dibayangkan berapa duit negara yang terbuang sia-sia, istilahnya seperti itu. Kalau melihat di kabupaten sebelah itu bayar sendiri. Dulu itu teman saya ada yang ikut bayar sendiri dengan catatan nek kue lulus dibayar di kantor, nek orang lulus bayar dewi. Jadi seperti itu di Kabupaten Pati. Alhamdulillah mengirimkan 7 lulus. Jadi informasinya seperti itu. Nah kembali ke jabatan pelaksana ini tadi. Jadi saat ini jabatan pelaksana itu penempatannya yang pertama adalah dengan kualifikasi pendidikan. Jadi tidak lagi kalau dulu di awal kita masih diberikan kelonggaran, sekarang diminta untuk disesuaikan sesuai kualifikasi pendidikan. Meskipun secara real kenyataan, jangankan di Kementerian Agama, di dunia nyata di luar negeri saja tidak ada yang linear antara kualifikasi pendidikan dan jabatan. Contohnya orang terkaya di dunia itu tidak ada yang profesor ekonomi misalnya, atau seorang kiai top besar itu tidak ada yang profesor agama. Jadi profesor setelah jadi kiai biasanya, honoris causa biasanya. Begitu juga dengan presiden misalnya, tidak ada yang dari profesor ahli politik. Itu
year. Begitu juga di Kementerian Agama kita ini, salah satunya ya banyak lah. SHI jadi bendahara, SE bagian urusan agama, jadi tapi paling enggak harapan pemerintah adalah dengan adanya kualifikasi pendidikan ini minimal ASN kita ini bisa menjadi lebih profesional karena ada beberapa jenjang pendidikan yang sudah dilalui. Harapannya tentu pengetahuan di bidang itu terpenuhi. Nah kemudian ada pertanyaan, loh aku S1 tapi kenapa kok jabatanku di KI cendek atau grade saya rendah? Tentu juga kita bisa serta-merta kemudian kita hanya melihat dari satu sisi yaitu kualifikasi, tapi perlu diketahui juga di situ ada kompetensi. Kompetensi ini beberapa kali saya sering diajak diskusi teman-teman, ini subjektif ini kok badannya harus di grade itu atau yang lain sebagainya. Sebenarnya tidak. Sebenarnya kompetensi ini bisa kita ukur. Sekali lagi ini bisa kita jadikan ukuran minimal untuk diri kita sendiri. Jadi orang itu bisa dikatakan kompeten atau tidak di dalam tugasnya. Itu yang pertama adalah aspek knowledge. Ini saya pakai bahasa Inggris ya Bapak ya Mas Asraf. Kalau Mas Asraf bahasa Arab, saya bahasa Inggris. Knowledge ini adalah pengetahuan. Jadi seberapa jauh pengetahuan kita tentang tupoksi kita, tentang aturan-aturan yang harus kita kuasai. Kemudian yang kedua, di samping pengetahuan juga ada understanding, bahasa Inggris lagi Mas Asraf. Jadi understanding ini pemahaman. Sejauh mana kita tidak hanya sekedar tahu tapi paham terkait dengan apa yang kita kerjakan, aturan-aturan yang melandasinya. Yang ketiga adalah keterampilan atau skill. Jadi keterampilan kita dalam mengolah setelah kita tahu, setelah kita paham, lalu bagaimana kita mengaplikasikan ke dalam kegiatan kita bekerja sehari-hari. Yang keempat adalah value atau nilai atau manfaat. Setelah kita tahu, kita paham, kita aplikasikan, kemudian ada nggak manfaatnya buat kantor Kementerian Agama? Ada nggak manfaatnya buat pekerjaan kita sehari-hari? Misalnya Mas Asraf paham tentang kitab kuning, kemudian tahu juga pinter baca kitab kuning, tapi ngetik SK misalnya, itu bermanfaat. Nah ini artinya value di sini artinya. Skillnya itu bisa kita terapkan ke dalam pekerjaan kita sehari-hari atau enggak. Yang keempat adalah yang kelima attitude. Attitude itu perilaku kerja. Bagaimana ketika kita bekerja on time atau molor-molor atau bagaimana. Dan yang terakhir adalah interest ini adalah minat atau semacam kepedulian kita terhadap pekerjaan, baik pekerjaan pokok kita maupun hal-hal lain yang ada di lingkungan kerja kita. Jadi 5 itu kita kuasai, tapi yang terakhir ini enggak, misalnya tidak ada interest sama sekali, tidak ada keinginan untuk melakukan suatu pekerjaan. Ini sama saja dengan uang turu limbang terus gawe status akan indah pada waktunya. Nah, itu ada minggu jadi kaya jadi itu tadi bisa jadikan. Memang saya sebelumnya saya tidak marahi atau tidak menggurui. Ini sekedar informasi dari apa yang pernah saya terima di beberapa kesempatan baik di kepegawaian maupun di perencanaan. Jadi sebenarnya kompetensi itu ada ukurannya, bisa kita jadikan patokan, salah satunya itu. Nanti kalau mau protes misalnya, loh sampai ini ya, protesnya sama atasan langsung nanti yang ngetes kompeten tenang kurang seperti itu. Jadi kemudian di samping itu kualifikasi, kompetensi, yang terakhir adalah kinerja. Kinerja ini bukan bagaimana cara kita bekerja, tapi hasil kerja kita. Kinerja yang dimaksud di sini adalah
hasil kerja kita apakah sudah bagus. Makanya di SKP itu ada prosentase 80%, 100% atau 50% itu adalah hasil kerja kita. Bagaimana ketika kita bekerja, sejauh mana hasil pekerjaan kita ini salah atau tidak. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.